Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk hari ini kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Ya Allahku yang baik, kami bersyukur hari ini ketika Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Itu anugerah yang sangat luar biasa bagi kami. Dan hari ini kami mau memuliakan Tuhan, mengagungkan nama-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu.
dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur bagimu. Kami bersuka. Haleluya. Kami bersyukur bagimu, Yesus Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Kami bersyukur bagimu. Kita terus menyembah Dia. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Betapa hebat, betapa luar biasanya Engkau ya Allah. Kalau hari ini kami boleh ada, kalau hari ini kami boleh Tuhan terus menyerukan nama Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini, kesempatan ini kami tidak mau sia-siakan. Dalam setiap gerak langkah kehidupan kami, biar kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Supaya hari ini kita siap dibajak oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bila hari ini kita siapkan bejana hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Engkau memberikan kesempatan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Beracalah bagi kami ya Tuhan, sehingga hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dengan kekuatan Roh Kudus kami boleh dimampukan dan kami boleh dimengertikan setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan kebaikan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang gairah melayani Tuhan. Bapak Ibu, bahwa setiap kita yang hari ini mengikut Tuhan, itu perlu ada gairah melayani Tuhan. Karena kalau gairah di dalam melayani Tuhan itu tidak kita pupuk dengan baik, maka itu akan menjadi suatu bumerang di dalam pelayanan kita. Kadangkala kita loyo-loyo, kadangkala kita sudah malas-malasan untuk melayani Tuhan. Ini terjadi di semua lini pelayanan dan semua orang. Entah itu aktivis gereja, entah itu hamba-hamba Tuhan, semuanya akan mengalami hal seperti itulah. Bagaimana supaya gairah pelayanan itu tetap kita semangati, gairah pelayanan melayani Tuhan itu tetap kita miliki. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sebenarnya inilah yang menjadi kunci kalau kita mempelajari dan kita memahami ayat ini, Bapak Ibu, maka tidak ada gairah yang surut, gairah melayani Tuhan yang surut, tetapi malah justru akan on fire, akan berapi-api melayani Tuhan. Karena janji Tuhan ketika kita melayani Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Ini sebenarnya menjadi rangsangan, menjadi suatu janji yang harusnya kita pegang baik-baik waktu kita melayani Tuhan. Itu ada janji Tuhan yang luar biasa, di mana setiap kita yang melayani Tuhan Yesus, melayani Bapa, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Seharusnya kita tidak boleh loyo. Seharusnya kita tidak boleh merasa lelah, merasa letih di dalam melayani Tuhan. Selama kita masih punya kekuatan untuk melayani Tuhan, mari kita layani Tuhan. Ya, kita layani Tuhan dengan sikap hidup yang baik, dengan karakter hidup yang baik. Kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan mencatat bahwa ketika dia berada, pelayanku juga berada. Artinya ketika kita melayani Tuhan yang benar, kita melayani Allah kita yang benar, maka hari ini janjinya adalah bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita bisa bersama-sama dengan majikan kita, Tuhan kita yang kita layani. Tidak mungkin kita akan tercerai-berai, tetapi kita akan bersama-sama dengan yang kita layani, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini harusnya menjadi penyemangat hamba-hamba Tuhan yang hari ini agak loyo-loyo, yang hari ini setidaknya sudah malas-malasan untuk kita berkiprah dan kita mengadakan terobosan-terobosan dalam pelayanan supaya kerajaan Tuhan diperluas, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ayo semangat kembali, on fire kembali, beranjak dari kebenaran firman Tuhan ini, maka kita harusnya semakin bergerak, makin bekerja untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Nah, saudaraku, mungkin dari setiap kita, mengapa kemudian gairah pelayanan atau gairah melayani Tuhan itu bisa surut? Banyak faktor, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa karena rumah tangga, suami istri, anak-anak, itu juga mempengaruhi kalau kita tidak piawai, kita tidak pintar di dalam menyiasati masalah dalam kehidupan. Kalau kita hanya bercenderung hanya melihat dari satu perspektif saja, maka itu juga akan menjadi batu sandungan untuk kita melayani Tuhan dengan
optimal, dengan maksimal. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak bisa pungkiri bahwa setiap kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang mengikut Tuhan, saudara, pasti banyak persoalan, entah di dalam hal keuangan, entah di dalam hal pekerjaan, rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu juga kita berproses, kita berjuang untuk supaya kita tetap di dalam jalurnya Tuhan. Nah, ini yang harus dipertahankan, performa ini. Dan itu memang tidak gampang, harus betul-betul minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa kuat dan tangguh di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup. Apalagi levelnya level pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sepenuh waktu di dalam kompetensinya, di dalam panggilannya melayani Tuhan, tidak boleh surut gairah pelayanannya, tapi harus justru berapi-api. Di mana semakin umur bertambah, semakin hari-hari semakin singkat, harusnya semakin bergairah melayani Tuhan. Kalau ada banyak hamba-hamba Tuhan yang surut hari ini, ya harus berubah. Apa panggilannya? Panggilan kita apa hari ini? Panggilan kita jadi hamba Tuhan atau tidak? Kalau hari ini kita memang menjadi hamba Tuhan, menjadi panggilannya adalah untuk melayani Tuhan, ayo kita berjuang, ayo kita bangkit, saling bergandengan tangan, melayani pekerjaan Tuhan di bumi ini. Nah, saudaraku, saya inginkan bahwa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang hari ini mungkin agak loyo, mungkin karena persoalan nggak tahu rumah tangga, ataukah suami dengan istri dan anak-anak, tetapi hari ini melihat bahwa ada pekerjaan yang mulia, pekerjaan Tuhan yang hari ini saudara dan saya dipanggil. Mari semangat, mari semangat. Kalau dulu-dulu kita bisa bersemangat, kenapa hari-hari ini kita tidak? Ada apa? Apakah untuk melayani Tuhan harus dilihat atau dipengaruhi oleh situasi? Kalaupun situasi yang di dalam hidup kita ini mungkin tidak mengenakan, itu adalah proses kehidupan. Mungkin setiap kita punya proses-proses tersendiri untuk kita menjadi orang yang dewasa, untuk menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang inilah yang menjadi kendala kenapa banyak orang tidak bergairah melayani Tuhan. Padahal janji firman Tuhan jelas di situ bahwa ketika kita melayani Tuhan kita, maka di mana Tuhan kita ada bersama dengan Dia, dan Bapa akan menghormatinya. Loh, ini hal yang luar biasa. Kenapa kita hari ini tidak bersemangat? Kenapa hari ini kita tidak berapi-api melayani Tuhan? Ada apa sebenarnya? Kalau hari ini saudara menjadi anak-anak Tuhan juga ogah-ogahan untuk datang ke gereja, ogah-ogahan untuk bersekutu dengan Tuhan, ada apa, saudara? Padahal janji kebenaran firman Tuhan sangat-sangat gamblang bahwa setiap kita yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kurang apa? Maka hari ini terus kita berproses, terus kita hari ini berjuang, supaya kita berkenan di hadapan Bapa di surga. Tidak gampang, tapi hari ini mau berjuang, berproses. Saya nggak tahu apakah hari ini saudara terjerembab di dalam kehidupan rumah tangga yang hari akhirnya mempengaruhi pelayanan Bapak Ibu saudara sekalian, kinerja Bapak Ibu, tapi hari ini minta tuntunan Roh Kudus untuk dikembalikan dalam panggilan-panggilan semula, dalam panggilan yang awal, supaya kita berapi-api melayani Tuhan sampai titik di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga kekal. Kiranya cahaya kebenaran firman Tuhan terus menerangi kita semuanya, dan hari ini kiranya berkat dari Tuhan terus ada dalam kehidupan saudara, dan jalan-jalan kehidupan kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Shalom.